FPI juga merasa kalau diri mereka itu buruk. Makanya ketika ada deklarasi terhadap Anies Baswedan, mereka langsung menyimpulkan bahwa ini bisa menjelek-jelekan nama Anies. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang akhirnya membuka keburukan-keburukannya sendiri. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita FPI Reborn. Gak cuma Innova yang reborn, FPI juga reborn. Ya karena kemarin kan ada demonstrasi deklarasi dari FPI Reborn yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 nanti. Tapi ini kemudian dibantah sama FPI yang merasa asli. Oh enggak, itu bukan anggota kami. Kami nggak kenal sama mereka, katanya. Itu tuh FPI palsu itu. Ya, tapi setelah saya baca banyak berita, memang ada satu pernyataan dari anggota demonstran ini yang mengaku bahwa dirinya dibayar Rp150.000 yang dijanjikan diajak untuk keliling Monas dan berdoa. Awalnya gitu ya. Lalu kemudian di tengah jalan dikasih banner dukungan terhadap Anies Baswedan. Gitu. Mereka kaget. Tapi kan dari cerita ini menunjukkan gitu bahwa kapanpun di Jakarta demonstrasi bisa dilakukan. Yang penting ada uangnya. Yang penting bayar, kumpul orang-orang gitu. Nggak peduli kenal atau enggak. Paham atau enggak apa-apa gitu. Yang penting kumpul aja. Jadi mungkin gitu ya, orang-orang ini tuh alumni 212 dulu. Tapi yang versi bayaran. Versi premium gitu. Yang dibayar kemudian datanglah mereka ikut-ikutan. Tapi pembelaan para pendukung Anies, orang-orang FPI belakangan ini kemudian menjadi lucu gara-gara aksi ini gitu. Karena mereka menganggap dan menyimpulkan bahwa deklarasi dan demonstrasi FPI Reborn terhadap Anies Baswedan 2024 ini kemudian disimpulkan bahwa ini adalah upaya untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan. Ini tuh sama seperti deklarasi majelis sang presiden kami kemarin katanya. Ini dilakukan untuk menjelek-jelekkan nama Anies. Ini kan ada kesalahan berpikir gitu ya. Ini mungkin kayaknya orang-orang nggak paham, orang-orang FPI gitu. Karena kalau mereka menyimpulkan bahwa deklarasi ini adalah untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan, itu kan artinya yang buruk ya FPI-nya. Iya kan gitu. Karena kalau kita ambil contoh misalkan organisasi Islam yang lain, yang positif, misalkan NU gitu ya. Tiba-tiba ada NU palsu mendukung Anies Baswedan misalkan gitu ya. Ini kan bisa menaikkan citra Anies. Kenapa? Karena NU-nya positif gitu. Bisa diterima sama masyarakat Indonesia seutuhnya gitu. Tapi FPI kan nggak bisa. Makanya ketika ada FPI palsu, mereka kemudian menyimpulkan gitu bahwa ini bisa menjelek-jelekan Anies. Dalam kesimpulan saya, kalau yang palsu aja bisa menjelek-jelekan Anies, apalagi yang asli. Gimana gitu ya? Ini baru kepikiran kan kalian? Iya kan gitu. Sebelumnya mereka nggak mikir kayaknya. Kesimpulan bahwa demonstrasi atau deklarasi ini dalam rangka untuk menjatuhkan Anies itu adalah kesimpulan yang keliru, yang menjelek-jelekkan FPI. Tapi sayangnya ini kemudian disampaikan sama orang-orang FPI sendiri. Apa coba? Ya, tapi ya namanya orang nggak bisa mikir gitu, kok disuruh mikir gitu ya. Dan selain itu pembelaan dari kubu Anies Baswedan yang mengatakan bahwa ini ada dalangnya, dalang demonstrasinya. Ini dilakukan oleh pendukung Ganjar katanya. Ada juga yang bilang bahwa ini adalah kader PDI Perjuangan. Bagi kami gitu ya, bagi kita semua gitu ya. Kita nggak peduli dengan FPI ini gitu. Mau asli mau palsu, emang citranya buruk. Itu kesimpulan kita gitu ya. Tapi kalau tuduhannya dilayangkan kepada Ganjar atau PDI Perjuangan, bagi saya ini nggak masuk akal gitu.
Karena apa hubungannya PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan? Apa coba gitu? Karena PDIP kan tidak sedang berlomba-lomba dengan Anies untuk memperebutkan tiket capres gitu. PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai politik di Indonesia yang bisa mencalonkan capres-cawapresnya sendiri tanpa koalisi. Lah terus ngapain ngurusin Anies? Ngapain gitu? Kalau dituduhkan kepada pendukung Ganjar Pranowo misalkan, ini juga gak masuk akal. Karena Ganjar gak sedang berkompetisi dengan Anies untuk mendapatkan tiket capres. Ngapain? Lewang Ganjar dari PDI Perjuangan dan mungkin masih bisa dimajukan sebagai capres dari PDIP gitu kan. Ngapain dia nyerang-nyerang Anies? Anies itu berkompetisi dengan banyak orang gitu. Misalkan Prabowo, Airlangga Hartarto, Cak Imin, Erick Thohir, itu lawan-lawannya. Kalau Ganjar mah ini orang lain gitu. Gak berkompetisi dengan Anies, beda golongan gitu, beda partai. Jadi lebih logis kalau tuduhannya, kalau memang ini settingan gitu ya. Ya tuduhannya kepada orang-orang yang berkompetisi dengan Anies Baswedan dalam rangka memperebutkan tiket capres, tiket penetapan gitu. Karena ini kan tahapannya baru akan penetapan. Berbeda misalkan nanti tiba-tiba sudah ditetapkan Anies versus Ganjar misalkan gitu ya. Masuk akal kalau ada demonstrasi settingan dari kubu Ganjar gitu. Tapi ini kan belum. Belum penetapan. Dan gak ada hubungannya Ganjar sama Anies. Ngapain? Ya tapi kalau dalam sejarahnya gitu ya, orang-orang yang suka bikin rekayasa, yang suka bikin bendera sendiri, sablon sendiri, bakar sendiri, itu kan kelompok-kelompok mereka, FPI. Jadi kalau mereka bikin FPI ribbon yang dianggap palsu, ya jangan-jangan emang mereka kelompok mereka sendiri. Tapi dituduhkan kepada PDIP, kepada Ganjar. Apa coba? Lawang mereka sendiri yang bikin ribut gitu ya. Sama lah seperti bendera PKI itu. Mereka bakar bendera PKI, lalu kemudian orang dituduh PKI. Sama kayak gini gitu. Mereka suka bikin rekayasa gitu. Tapi bagi saya gitu ya, kalau kita mau melihat secara logis, ini sebenarnya adalah upaya dari kelompok-kelompok mereka untuk mencari rumah, untuk mencari tempat tinggal gitu. Karena mereka kan sudah dibubarkan. Ibarat orang ngontrak udah dikeluarin gitu. Udah gak punya tempat mereka di Indonesia. Udah bubar gitu kan FPI sama ATI. Makanya hari ini mereka mencoba untuk mendukung salah satu capres dengan harapan kalau misalkan tokoh yang mereka dukung bisa jadi presiden, mereka berharap organisasi mereka bisa dilegalkan lagi, bisa dibebaskan lagi gitu. Itu tujuannya. Karena kalau yang menang dari PDI Perjuangan lagi, ya FPI, HTI selamanya akan menjadi organisasi ilegal di Indonesia. Makanya mereka mendukung Anies Baswedan hari ini. Itu lebih logis dibandingkan menuduh PDIP atau Ganjar. Lebih logis gitu. Nah cuma pertanyaannya, ya kita tanya Anies Baswedan, apakah ada upaya-upaya seperti itu? Kalau misalkan jadi, dia bisa berkampanye atau menjanjikan untuk melegalkan lagi FPI sama HTI. Ya tanya sama Anies itu. Makanya orang-orang ini sekarang deket-deketin Anies. Itu lebih logis gitu. Dibanding menganggap bahwa ini adalah ulah rezim, ulah polisi. Ngapain kita mencari masalah atau ngusilin kalian? Ngapain? Lawang kalian udah bubar, udah dibubarkan, udah nggak boleh ada di Indonesia. Nah, terus ngapain bikin setting-settingan? Nggak ada gunanya lawang udah bubar. Tapi yang menarik dari cerita ini adalah sebuah kesimpulan bahwa FPI juga merasa kalau diri mereka itu buruk. Makanya ketika ada deklarasi terhadap Anies Baswedan, mereka langsung menyimpulkan bahwa ini bisa menjelek-jelekan nama Anies. Dalam bayangan saya gitu ya, FPI ini jadi mirip kayak kelompok-kelompok LGBT gitu ya. LGBT itu kalau mendukung capres tertentu, siapapun itu bisa menjatuhkan nama capres tersebut. Kan secara kesimpulan jadi mirip kayak gitu. Buruk sekali gitu.
Dan pembelaan kelompok FPI yang merasa asli, yang mengatakan bahwa mereka masih belum bisa menentukan sikap di tahun 2024 nanti. Kita belum bersikap soal pilpres katanya, tunggu dulu, kita masih ngurusin umat. Umat yang mana lah, udah bubar. Tapi anggapan seperti itu yang mengatakan bahwa mereka belum menentukan sikap, ini kan jadi mirip seperti PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi tahun 2017-2018 lalu gitu. Di mana PDI Perjuangan belum menentukan sikap untuk Pilpres 2019, masih berfokus bekerja. Kan mirip kayak gitu. Tapi kita akhirnya tahu bahwa Pak Jokowi pasti maju dari PDI Perjuangan karena kadernya dan karena tahun 2014 lalu majunya dari PDIP. FPI dan Anies Baswedan sama. Tahun 2017 Anies Baswedan menjadi gubernur itu kan gara-gara dukungan FPI. Kalau nggak ada FPI, nggak mungkin Anies bisa menang gitu. Nggak mungkin bisa terjadi demonstrasi 212, 411 gitu. Kalau tanpa mereka, nggak bisa Anies jadi gubernur. Makanya kemudian Anies Baswedan ini sangat-sangat menghargai Habib Rizik gitu. Jadi ketika Rizik baru pulang dari luar negeri gitu ya, habis mengasingkan diri, itu langsung sowan Anies tuh. Langsung cium tangan, langsung foto-foto. Saking hormatnya. Karena punya hutang budi gitu. Karena kalau tanpa FPI dia nggak bisa jadi gubernur itu. Itu loh faktanya gitu. Tapi bagi orang-orang FPI yang merasa asli dan mengklaim bahwa mereka yang berdemonstrasi itu adalah FPI palsu. Bagi saya, kalau kita pikir-pikir gitu ya, semua FPI hari ini itu pasti palsu. Kenapa? Karena yang asli udah bubar. Yang asli ketumnya udah masuk penjara, sekretarisnya masuk penjara juga. Jadi nggak ada FPI asli hari ini, nggak ada. Lawang ketuanya udah di penjara gitu. Jadi yang ada sekarang itu semuanya palsu. Palsu semua gitu. Tapi terkait pernyataan saya sebelumnya yang saya analisa, mungkin ini dari lawan-lawan Anies Baswedan yang sedang berebut tiket capres gitu ya. Di sisi lain ada satu berita yang menarik perhatian kita gitu, karena Wakil Gubernur DKI Reza Patria dari Gerindra mengatakan bahwa organisasi FPI Reborn yang mendukung mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024 ini dianggap sebagai hak warga. Ya kita semua tahu gitu bahwa siapapun bisa mendukung Anies gitu. FPI bisa, HTI bisa, ex-napi teroris juga bisa. Siapa aja bisa gitu. Tapi kan dari sini mulai muncul kecurigaan, jangan-jangan ini jangan-jangan gitu. Jangan-jangan yang bikin skenario itu ya orang-orangnya Reza Patria. Karena kan kebetulan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 emang sedang bersaing dengan Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket capres. Iya kan? Kalau PDIP sama Ganjar bang, enggak, mereka bisa maju sendiri, punya tiket sendiri gitu, tanpa koalisi bisa gitu. Jadi yang bersaing ya Prabowo, jangan-jangan. Ya karena kalau Anies maju, posisi Prabowo kan makin kecil itu kemungkinannya kalau nggak bisa bergabung dengan PDIP gitu ya. Ya karena belakangan kayaknya PDIP dan Gerindra kayaknya udah batal tuh mau koalisi. Dulu kan awalnya Prabowo Puan katanya. Kayaknya sekarang udah batal itu. Udah nggak Prabowo Puan lagi sekarang. Ya tapi dari sini gitu ya, terkait kesimpulan bahwa FPI Reborn ini dianggap untuk menjelek-jelekan Anies Baswedan, ini ya nggak bisa mengubah fakta terkait 2017 lalu gitu, bahwa Anies emang didukung FPI dan emang dekat dengan kelompok-kelompok ekstremis dan kelompok orang-orang radikal yang sudah organisasinya dibubarkan oleh pemerintah, emang deket gitu. Jadi mau dicuci gimana pun nggak bisa. Tapi saya juga paham kenapa mereka melakukan ini gitu. Yang ingin melepaskan diri dari kelompok radikal atau ekstremis di Indonesia. Yang dianggap bahwa FPI ini bisa menjelek-jelekkan nama Anies. Yang dianggap HTI, bendera HTI ini bisa menjelek-jelekkan nama Anies. Karena mereka sadar bahwa hari ini kompetisinya bukan lagi Jakarta. Kalau Jakarta mungkin orang-orangnya cuek, bisa diakal-akali gitu ya. Mereka jadi nggak terpengaruh dengan soal isu-isu radikal gitu. Tapi setelah bertahun-tahun kita dikasih tahu bahwa mereka memang dekat dengan kelompok ini gitu.
Ini satu Indonesia sekarang udah tahu gitu. Dan kalau kompetisinya Indonesia Pilpres, maka kalau orang-orang ini mendukung Anies Baswedan, FPI, HTI, dan kelompok teroris di Indonesia gitu ya. Ya orang-orang yang non-muslim udah pasti nggak akan dukung Anies. Pasti itu. 99% lah. 1%-nya Lius. Sama Rocky gitu. 99%-nya udah nggak mungkin dukung itu. Gitu. Di luar itu, orang-orang yang Islam moderat, Islam Nusantara, NU dan Muhammadiyah yang memang berhadap-hadapan dengan FPI, otomatis secara skala mayoritas, mereka juga nggak akan milih Anies. Artinya apa? Ya emang mudah sekali untuk mengalahkan Anies. Kalau misalkan dia masih didukung oleh FPI, HTI dan memainkan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan oleh mereka di tahun 2017 lalu gitu. Yang gubernur seiman. Kalau sampai Anies kemudian kampanye presiden seiman, udah 10% paling dia maksimal dapatnya itu. Maksimal gitu ya. Itu pun dari PKS semua itu kayaknya. Ya, tapi nggak bisa lah, udah terlambat gitu. Video-video, foto-foto Anies Baswedan, kedekatannya dengan Rizik, dengan kelompok-kelompok Wahabi, radikalis, kelompok ekstremis di Indonesia itu banyak. Banyak banget, dari foto, video banyak. Tinggal kita sebarin aja, nunggu waktu. Sekarang belum, tahan gitu. Amunisi kumpulin dulu. Nanti kalau bener-bener maju, baru kita habisi. Ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.